Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita melanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma al-husna, tentang memahami tentang nama-nama Allah yang terindah, dan kita sampai pada nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani. Al-Ghani secara bahasa artinya yang maha kaya. Yang maha kaya adalah makna yang dipahami oleh semua orang. Dia adalah lawan daripada al-faqr, ya. Dhiddu al-faqir. Fakir maksudnya miskin, membutuhkan. Muhtaj, membutuhkan. Jadi Al-Ghani secara bahasa artinya tidak membutuhkan kepada yang lain, karena dia sudah berkecukupan pada yang lain. Kata Al-Ghani dalam Al-Quran datang dalam 18 ayat, ya. Ada 18 ayat menyebutkan tentang Al-Ghani, ya. 18 ayat dalam Al-Quran, ya. Di antara ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menggandengkan antara maha kaya Allah dengan maha miskin manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, dalam surat Fatir, antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allahu huwal ghaniyyul hamid. Di sini Allah mengatakan, wahai manusia kalian fuqara, kalian fakir. Fakir yaitu manusia miskin secara zatnya. Manusia, ya, miskin, fakir secara zatnya. Dan apa namanya? Zatnya dia memang fakir, ya. Dari sisi apa? Dari sisi dia butuh kepada Allah. Kepada Allah untuk mengadakannya, mengijaduhu, yaitu mengadakannya, untuk merubahnya dari alam ketiadaan menjadi alam wujud, mengadakannya, menciptakannya dari ketiadaan kepada alam wujud, alam nyata. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia butuh dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia juga butuh untuk, dia fakir, butuh kepada Allah untuk mempertahankan hidupnya. Mempertahankan hidupnya. Dia butuh dengan makanan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta yang Allah ciptakan untuk dia. Jadi dia secara zat dia senantiasa butuh. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Ghani, maha kaya. Allah maha kaya dari zatnya. Maha kaya secara zatnya. Karena ini salah satu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah adalah konsekuensi dari kesempurnaan zat Allah, yang merupakan konsekuensi dari kesempurnaan zat Allah. Kesempurnaan zat Allah. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala, sisi-sisi maha kayanya banyak, sisi-sisi maha kaya Allah. Apa saja? Di antaranya, misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuh pasangan, ya. Allah tidak butuh pasangan. Allah tidak butuh pasangan, Allah tidak butuh anak, ya, dan anak. Makanya Allah membantah orang musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwal ghani, ya. Qalu ittakhadallahu walada. Allah berfirman, qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya mereka berkata Allah punya anak. Allah bantah.
Allah tidak punya anak. Kenapa? Huwal ghani, karena Allah Maha Kaya. Kemahakayaan Allah membuat Allah tidak butuh dengan anak. Allah tidak butuh istri, Allah tidak punya anak. Ya, beda dengan kita manusia, hewan membutuhkan pasangan, butuh anak. Kita butuh anak. Kenapa? Kita pingin kebahagiaan yang melihat anak. Betapa orang banyak sedih dia nggak punya anak. Dia butuh anak. Butuh anak sebagai penggembira dia, qurratu ainihi, sebagai penyejuk pandangannya, kemudian juga sebagai penerus usahanya misalnya, atau akan mengurus dia pada di waktu dia masa jompo. Yang butuh kepada anak. Allah tidak butuh anak. Makanya Allah ketika membantah orang yang mengatakan Allah punya anak, di antara cara bantah Allah mengatakan huwal ghani. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada istri maupun kepada anak. Makanya setelah itu Allah mengatakan lahu ma fis samawati ma fil ardi. Seluruh langit dan bumi semuanya milik Allah. Allah ciptakan. Makanya ketika dalam surat Maryam juga Allah membantah orang-orang Nasara yang mengatakan Allah punya anak, kata Allah, in kullu man fis samawati man fil ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat Jibril yang di bumi, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah tidak butuh kepada anak-anak. Di sini Maha Kaya Allah, tidak butuh kepada yang lainnya. Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Dan Allah tidak butuh kepada manusia. Yang kedua, pada makhluk atau kepada manusia tidak butuh. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah huwal ghaniyul hamid. Kata Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kata Allah, Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah jika berkehendak Allah musnahkan kalian, Allah kemudian ganti dengan makhluk yang lain. Mudah bagi Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk. Kemudian juga di antaranya kain Allah. Tambah sini, ketiga, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Kata Allah, "Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara." Perhatikan, "Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ya. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Dan barang siapa yang kafir, sungguhnya Rabbi Ghaniyyun Karim. Allah kafir gak ada masalah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dalam ayat yang lain, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa yang kafir, Allah Maha Kaya dari alam semesta. Semua makhluk ciptaan Allah, tidak butuh dengan mereka. Dalam ayat ini, wa man kafara fa inna rabbi. Siapa yang kafir, sungguhnya Rabbku Ghaniyyun Karim. Allah Maha Kaya, Maha Mulia. Makanya Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kalau kita beribadah untuk kita sendiri, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian beribadah untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, untuk kembali kepada diri kalian. Dalam diskusi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya, jin dan manusia, dari awal sampai akhir, seluruh jin dan seluruh manusia, dari awal sampai akhir. Jadi Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Dari iblis, sebelum iblis semua jin. Kanu ala atqar qalbi rajul wahidin minkum, semuanya berada di atas hati orang yang paling bertakwa. Taruhlah semuanya seperti jin, seperti hatinya malaikat Jibril. Dan manusia seluruh hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah itu akan menambah kekayaan Allah? Sama sekali tidak. Kata Allah, ma zada fi mulki syai'a. Itu semua tidak akan menambah kekayaanku. Tidak ada pengaruhnya. Ya, karena kalau kalian bersyukur untuk diri kalian sendiri, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi.
Siapa yang bersyukur dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kafir maka Rabbi maha kaya dan tidak butuh dengan itu semua. Kemudian lagi misalnya di antara makna sisi maha kaya Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya Allah kekayaannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Di antara dalam hadis dalil akan hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kata Rasulullah SAW, yadullahil mal'a mal'a la yaghidhuha nafaqah sahaul laili wan nahar dan seterusnya. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi SAW, yadullahil mal'a, tangan Allah itu mal'a, penuh. Selalu penuh dengan kebaikan. Tidak pernah berkurang. Selalu penuh dengan kebaikan. La yaghidhuha nafaqah. Semua pemberian Allah tidak mengurangi kekayaan Allah yang berlimpah ruah di tangan Allah Subhanahu. Tidak mengurangi nafkah. Sahaul laili wan nahar. Senantiasa dermawan siang hari dan malam hari. Senantiasa memberi tiada hentinya. Allah memberi tiada hentinya. Kemudian kata Nabi SAW, Aro'aitum ma anfaqa mundhu khalaqa samawati wal ard fa inna dhalika lam yaghid ma fi yadihi. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian sudah berapa banyak Allah infakkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Sudah ribuan tahun, mungkin jutaan tahun Allah sudah berinfak, sudah memberi pemberian bagi dunia, bagi alam semesta, bagi makhluk. Allah sudah memberikan pemberian sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi. Itu semua yang Allah keluarkan untuk memberikan semuanya, lam yaghid ma fi yadihi, tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Lihat juga dalam satu hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni, wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir seluruhnya berkumpul di atas satu dataran, fasa'aluni, kemudian semuanya minta kepadaku, mohon kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian setiap orang aku berikan apa yang dia minta, ya, ma naqasa dzalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatul bahra idza udkhila bahra, ya, illa kama yanqusul mikhyatul ma idza udkhila al-bahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir semuanya berkumpul, semuanya minta dikasih waktu misalnya 5 jam, minta satu orang minta 1 jam, miliaran manusia minta apapun, kemudian Allah kabulkan seluruhnya, hal itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat. Kalau jarum dimasukkan laut, berapa air yang kurang dari lautan tersebut? Sedikit, cuma nyantol di jarum, kemudian air tersebut setelah nyantol pun jatuh karena tajamnya jarum tersebut, jatuh kembali lagi. Ini isyarat bahwasanya tidak ada berkurang sama sekali. Cuma ini salah satu pengungkapan untuk menunjukkan tidak berkurang sama sekali. Apa sih jarum dibandingkan dengan lautan? Dimasukin keluarin tidak satu tetes kecil itu pun jatuh kembali ke langit, ke laut. Jadi Allah maha kaya. Dan Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Allah tidak butuh dengan teman, Allah tidak butuh dengan anak, Allah tidak butuh pada manusia, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh apapun, dan kekayaan Allah tanpa batas. Kekayaan tanpa batas. Ini diantara sisi maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah tanpa batas ini di dunia, ya, terlebih lagi di akhirat, di surga abadi. Ya, di surga, bayangkan di surga minta apa saja dikasih, itu abadi selama-lamanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta, seluruhnya penuh. Allah kasih, tidak terbatas. Tapi inilah di antara sisi maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Selain kita akan menyebutkan nama-nama Allah. Sudah. Nama Allah Al-Ghani
datang secara bersendirian dalam Al-Quran. Seperti tadi ayat yang kita sebutkan, Allah berfirman contohnya, Huwal Ghani. Huwal Ghani. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun 'anil 'alamin. Ini contoh datang sifat kata Al-Ghani sendirian. Dialah Maha Kaya dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada alam semesta. Kemudian datang bergandengan dengan nama yang lain. Di antaranya misalnya bergandengan dengan karam, Al-Ghaniyul Karim. Inna Rabbi Ghaniyun Karim. Ghaniyun Karim. Di antara juga misalnya Ghaniyun Halim. Ghaniyun Halim. Di antara juga misalnya Ghaniyun Karim, Ghaniyun Halim, Ghaniyun Hamid. Fa inna Allah huwal Ghaniyul Hamid. Huwal Ghaniyul Hamid. Ghaniyul Halim, Ghaniyun Karim, Ghaniyun Al-Ghaniyul Hamid. Kemudian terakhir Al-Ghaniyyu Dzur Rahmah. Wa Rabbukal Ghaniyyu Dzur Rahmah. Perhatikan di sini, ini ada 4 model di mana nama Allah Al-Ghani digandengkan. Pertama, Ghaniyun Karim. Ghaniyun Karim. Jadi Allah Maha Kaya dan Allah Maha baik. Karim itu Maha baik, Maha dermawan ya. Kaya, dermawan. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat kaya, sangat dermawan. Berbeda dengan manusia yang sebagian mereka kaya kemudian sombong, tidak karim. Pelit, sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu melakukan tughyan, yaitu berbuat zalim ketika dia merasa dirinya kaya. Dan itu terjadi. Ini terjadi jika seorang sudah memiliki jabatan tinggi, memiliki harta yang banyak, dia memandang orang rendah, kemudian dia menzalimi. Allah tidak, Allah Ghaniyun Karim. Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Perhatikan bagaimana Maha Dermawan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana dermawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail faqala hal min mustaghfirin fa aghfir lah wa hal min da'in fa astajiba lah wa hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Rabb kita turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, adakah hambaku yang beristighfar akan aku ampuni dosa-dosanya? Adakah hambaku yang memohon akan aku kabulkan doanya? Adakah hambaku yang meminta permintaan akan aku kabulkan permintaannya? Lihat, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya, tetapi Allah turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya. Ini kalau kita ibaratkan ada orang kaya, sangat kaya raya, tidak butuh kepada siapapun, tapi dia keluar di malam hari cari orang miskin, dia yang ketuk pintu. Ini apalagi seorang seperti ini, sudah sangat kaya dan sangat dermawan. Kebanyakan orang kaya, dia tidak begitu. Kebanyakan orang kaya, orang datang kepada dia. Datang ke dia, kasih proposal, minta permohonan. Orang ngemis sama dia. Ini tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dan dia mencari hamba-hambanya untuk membagi-bagikan pemberian kepada hamba-hambanya. Lantas kita cuma tidur, tidak bangun, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda manusia terkadang kaya tapi tidak karim. Allah Maha Kaya, Maha Karim. Baik, Ghaniyun Halim. Ya. Qaulun ma'rufun khair min sadaqatin yatba'u hadha wallahu Ghaniyun Halim. Ghani, Maha Kaya, Halim, yaitu Maha memaafkan. Sudah pernah kita bahas pembahasan Halim. Halim itu orang bersalah dibiarkan saja dengan harapan orang bersalah tersebut sadar suatu saat. Itulah Halim. Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan maksiat, Allah tidak bongkar aib kita. Allah tidak kasih kita musibah, paling musibah pun teguran-teguran sedikit agar kita kembali. Tapi Allah tetap, kita bermaksiat, Allah tetap berikan kita kenikmatan banyak. Kenapa? Karena Allah Halim.
Halim. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam disifati dengan inna Ibrahim al-halimun awahun munib. Ibrahim halim. Tidak cepat marah Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ngamuk-ngamuk. Raja Namrud membakar dia tidak berdoa, ya Allah hancurkan kaumku. Enggak. Ayahnya mengancam mengusir dia, mengancam untuk dilempar dengan batu, dia tidak marah-marah. Ibrahim halim. Istrinya Sarah ketika cemburu kepada Hajar, Ibrahim juga tidak marah alaihissalam. Ya, disebutkan kalau ada orang memaki-maki dia cuma bilang hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Justru didoakan kebaikan bagi orang. Dalam buku tafsir, halim Ibrahim itu kalau alaihissalam kalau diganggu oleh orang, dia cuma mengatakan hadakallah, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Sering diganggu, diusir dan macam-macam, tapi dia halim. Itulah Allah, walillahil mathalul a'la. Allah lebih daripada itu semua. Manusia melakukan kerusakan ini macam-macam. Allah beri nikmat kepada mereka. Ghani, Allah Maha Kaya, dan Allah Halim. Dengan harapan mereka bertobat suatu saat. Mereka bertobat suatu saat. Manusia tidak. Manusia kalau udah kasih, ada yang bikin dia ungkit-ungkit. Kalau dia kasih, terus yang dikasih bikin masalah, dia ungkit-ungkit. Makanya Allah berfirman, qaulun ma'rufun. Kata-kata yang baik nolak. Khairum min sadaqati yatba'u ahla. Lebih baik daripada sudah kasih pemberian tapi menyakiti hati. Wallahu ghaniyyun halim. Allah adapun tidak, Allah Maha Kaya, Allah Halim. Allah tidak memaafkan. Ya. Manusia kita bicara manusia kalau kita berbuat baik sama orang, nanti ada orang itu bikin jengkel sama kita ungkit, oh dulu saya yang bantu dia, dulu saya yang anu. Allah tidak. Allah Maha Kaya, maksiat Allah tetap beri. Makanya dia Ghaniyyun Halim. Kemudian Al-Ghaniyyul Hamid. Innallaha lahuwal Ghaniyyul Hamid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahuwal Ghaniyyul Hamid. Dialah adalah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Banyak orang kaya namun tidak terpuji. Betapa banyak orang kaya dimaki-maki oleh orang, betapa banyak pejabat dimaki-maki oleh orang. Betapa banyak orang kaya yang kemudian melakukan hal yang tidak senonoh, melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tidak bisa mengontrol dirinya, jadi bahan cercaan ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha terpuji. Maha Kaya dan Maha terpuji. Yang terakhir, Al-Ghaniyyu huwal Ghaniyyu dzur rahmah. Rabbukal Ghaniyyu wa rabbukal Ghaniyyu dzur rahmah. Surat Al-An'am. Sungguhnya Allah Maha Kaya dan pemilik rahmat. Sebagian manusia kaya tapi tidak peka terhadap orang miskin. Cuek aja dia hidup dengan foya-foya. Sebagian manusia sangat peka terhadap kemiskinan. Lihat orang kasihan, tapi dia enggak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang miskin tersebut. Dia bukan orang kaya. Maaf kalau ada suara motor masuk di jalan ya. Bukan motor kita ya. Motor orang jalanan. Taib. Al-Ghaniyyu dzur rahmah, saya katakan ada orang kaya namun dia tidak peka sama orang miskin. Orang miskin, ada orang peka sama orang miskin tapi dia tidak kaya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya dan Maha Rahmat. Ini di antara Al-Ghani, dan kita sebut tadi dalam Al-Qur'an ada 18 ayat yang menyebut tentang Al-Ghani. Pembahasan kita terakhir adalah bagaimana ibadah yang bisa kita lakukan dengan nama Al-Ghani. Ibadah kita dengan nama ini. Dengan nama Allah Al-Ghani. Dengan Al-Ghani. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah ragu, ini yang paling pentingnya. Jangan pernah ragu minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kenapa ikhwan? Karena Allah kekayaan unlimited. Allah kekayaan tidak ada batasnya. Manusia kalau kita minta, sekali dia senyum, kedua kali dia senyum. Mungkin dia memberi, kita enggak perlu minta. Ketiga, keempat, kelima, dia merengut. Kenapa dia merengut? Karena kekayaan dia terbatas. Jika kaya apapun, dia ada pelitnya. Manusia itu kenapa ada pelitnya? Karena dia tahu kekayaan tidak terbatas. Beda kalau kita, kekayaan kita enggak terbatas, kita enggak akan pelit. Kenapa kita pelit, ikhwan? Karena kekayaan kita terbatas. Makanya kita pelit. Kita khawatir habis. Orang kaya sekarang aja, mereka tidak merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki. Mereka khawatir kalau ada bencana, mereka khawatir ada perampokan, mereka khawatir ada pesaing bisnis mereka, ada perubahan kondisi, ada pandemik dan lain-lainnya.
Sehingga mereka tahu bahwa kain mereka terbatas. Ketika kain mereka terbatas, wajar mereka pelit. Maka jangan sering minta pada manusia. Kalau kau minta pada manusia, mereka akan merendahkanmu dan mereka akan tadi semena-mena denganmu. Kenapa? Karena kekayaan mereka terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala kain tidak terbatas. Justru kita semakin sering minta kepada Allah, Allah semakin senang. Ya. Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Bahkan Allah menyuruh kita minta perkara-perkara yang kecil. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Ya hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, seluruh kalian lapar kecuali yang aku kasih makan. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Allah suruh kita minta makan sama Allah. Perkara yang kita sepele, minta makan sama Allah. Allah suruh, "Ya ibadi kullukum 'arin." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian adalah tidak berpakaian illa man kasautuhu, kecuali yang aku kasih pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepadanya. Allah suruh minta pakaian. Allah suruh kita berdoa, ya Allah berikan aku pakaian. Ya Allah berilah makan kepadaku. Itu dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika kabur dari Mesir ingin dibunuh oleh pengikut Firaun, dia kabur ke Madian tidak bawa persiapan, tidak bawa tunggangan, tidak bawa bekal, kelaparan sampai di Madian, dia bantu dua orang wanita yang tidak bisa ambil air, dia bantu. Kisahnya ma'ruf. Setelah dia bantu, Allah berfirman, "Tsumma tawalla ila dhil." Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala, kemudian dia berkata, waqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku fakir, aku butuh kepada kebaikan untuk kau turunkan kepada aku. Kata para salaf yang menafsirkan ayat ini, Nabi Musa minta roti. Dia minta roti, lapar, minta makanan. Allah kabulkan. Faja'at ihdahuma ala istihya tamshi ala istihya. Datanglah salah seorang wanita dari dua yang dia bantu datang. Malu-malu kepada Nabi Musa, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Ayahku mengundangmu untuk beri ganjaran atas bantuanmu kepada kami. Dikasih makan. Nabi Musa minta makan. Sambil sebagian salaf minta agar ada garam di makanannya. Dalam sebuah hadis yang meskipun riwayatnya lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syiraka na'lihi." Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah sampai untuk perbaiki tali sendalnya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu minta kepada Allah. Minta apa saja. Bukankah Nabi menyuruh kita untuk berdoa dalam segala hal? Bukan doa itu kan minta. Keluar rumah kita minta kepada Allah, mau ke pasar kita berdoa kepada Allah, masuk masjid, keluar masjid minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidur minta kepada Allah, berhubungan istri minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita minta kepada Allah. Jangan pernah ragu minta kepada Allah, usah malu-malu. Ya. Liyaz'am ahadukumul mas'alah fa inna Allah la yata'adzamhu syai' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau minta sungguh-sungguh kepada Allah, tidak ada yang berat bagi Allah. Inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah itu kalau mau kasih sesuatu, menciptakan sesuatu, tinggal ingin sesuatu yang mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau Allah mau kasih kau kaya, memang kekayaan Allah kurang? Enggak ada. Allah bikin kau miskin jadi kaya, mau mudah. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan kaya, yang menjadikan orang juga kurang. Semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu minta kepada Allah. Kalau kita sama manusia, kita enggak enak, minta yang penting-penting aja. Saya punya teman baik, tapi saya enggak mungkin setiap saat minta sama dia. Enggak enak. Saya mempermalukan diri saya juga merepotkan dia. Dia repot masalahnya kalau bantu saya terus. Tapi kalau sekali saya minta yang berat-berat, oke lah. Allah tidak, kamu minta apa aja minta sama Allah, enggak ada masalah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, aduh, nanti aja lah kalau susah baru minta sama Allah. Seakan-akan kita tidak butuh sama Allah pada sisi yang mudah. Padahal kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh nafas, butuh sampai udaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat paru-paru kita bisa bernapas juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada napas, ada udara, paru kita enggak bisa meninggal. Enggak bisa. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu minta kepada Allah. Kenapa? Karena kekayaan Allah unlimited. Allah kekayaannya tanpa batas. Kemudian semuanya tinggal kun fayakun, mudah.
kun fayakun. Manusia tidak. Makhluk, kalaupun dia kaya, dia nisbi, kekayaannya nisbi, relatif, terbatas pada sebagian sisi. Pada waktu tertentu tidak kaya selalu, dan pada sebagian sisi, kekayaan manusia. Saya contohkan misalnya ada, taruhlah raja, kalau presiden mungkin kurang kaya, raja yang punya negara. Ya, dan bukannya hanya temporal cuma 5 tahun, enggak. Raja selama-lamanya, punya dia sampai dia mati. Taib dia, anak buahnya banyak, semuanya loyal kepada dia, semuanya taat kepada dia. Tapi kalau dia sudah sakit, dia pergi ke dokter jantung, dia nurut sama dokter jantung, tawadu sama dokter spesialis jantung. Ini dok, ada sakit apa dok? Kenapa? Oh, dokternya jelasin kamu begini, sang raja. Oh, dia turut, kamu nggak boleh makan ini. Nunduk. Dia tidak bisa tenang kecuali dokter jantung tersebut datang periksa. Mau pelayannya datang, permaisurinya datang, dia tidak tenang. Sampai datang dokter jantung tersebut periksa, baru dia tenang. Subhanallah. Kenapa? Dia butuh kepada dokter jantung tersebut. Kalau dia kayaknya luar biasa. Makanya Allah berfirman, nahnu qasamna hum yaqsimuna rahmat rabbih nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kami mengangkat sebagian yang lain bertingkat-tingkat sehingga ada yang butuh sebagian yang lain menguasai yang lain. Demikianlah makhluk. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya butuh kepada yang miskin, miskin butuh kepada yang kaya. Coba orang kaya enggak punya apa-apa. Enggak kaya enggak ada orang miskin. Siapa yang melayani kehidupannya? Dia butuh orang miskin jadi pembantunya, menjadi pelayannya. Yang miskin kalau enggak ada orang kaya dia enggak punya dapat duit, maka dia saling membutuhkan. Yang sakit butuh kepada dokter. Dokter kalau enggak ada orang sakit ngapain jadi dokter? Enggak ada pemasukan, enggak ada dokter. Semuanya enggak ada yang sakit. Orang sakit enggak ada yang pergi sama. Dia butuh kepada orang sakit. Orang sakit butuh kepada dokter. Raja butuh kepada anak buah butuh kepada raja. Dan seperti itulah manusia. Tidak ada yang kaya secara mutlak. Semuanya kayanya adalah relatif. Yang tadi dokter jantung, yang raja tunduk sama dia, dia juga kalau misalnya lagi bawa mobilnya kemudian rusak, dia pergi ke tukang bengkel. Tukang bengkel yang mungkin nggak sekolah, mungkin cuma sampai SD, SMP, tapi ahli dalam perbengkelan. Tanya, ini mobil saya kenapa? Dia tunduk, oh beli ini, nurut aja dibilang. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia butuh kepada tukang bengkel. Jadi kita tidak perlu malu-malu untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal, karena Allah Rabb kita maha kaya. Allah mau kasih kita kaya mudah bagi Allah. Betapa banyak orang yang tadinya tidak bisa apa, kemudian bisa apa-apa. Tadinya tidak punya sesuatu, kemudian memiliki banyak perkara. Tidak punya rumah, atau punya rumah. 1, 2, 3. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, nggak usah ragu-ragu. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kayaannya unlimited. Yang kedua, ya, jadi kita berdoa. Berdoa dengan nama Al-Ghani. Allahu la ilaha illa anta. Allahu la ilaha Allahumma anta ya Allah la ilaha illa anta. Antallahu. La ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Di antara doa-doa orang ketika istisqa, mereka mengatakan antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, engkau maha kaya, kami miskin. Anzil alaina al-ghaits, turunkanlah hujan kepada kami. Di antaranya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku harta, berilah aku mudahan, berilah aku nafkah, aku bisa menafkahi anak istriku, aku beri hadiah kepada orang tuaku. Antal ghani, engkau maha kaya, semuanya mudah bagimu. Ini hanya sedikit bagimu, mudah ringan bagimu. Berdoa kepada Allah dengan antal ghani, engkau maha kaya. Kemudian di antara bentuk ibadah kita dengan al-ghani, yaitu kita berusaha hanya butuh kepada Allah, tidak butuh kepada manusia. Itu sifat ghani, butuh kepada Allah. Ini Allah suka seperti ini. Allah suka kita butuh kepada Allah, tidak butuh kepada manusia. Berusaha, bukan tidak butuh, kita pasti butuh, tapi berusaha meminimalkan kebutuhan kita kepada manusia, sehingga hati kita hanya tergantung kepada Allah. Kita berusaha hanya butuh kepada Allah, ya. Di antaranya kita doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allah makfini bihalalika an haramika wa agrini bifadlika, ya Allah cukupkanlah aku dengan karuniamu aman siwak, sehingga aku tidak butuh kepada yang lain. Dalam doa, wa aghnini bifadlika aman siwak, buatlah aku merasa cukup dengan karuniamu dari selainmu, ya. Dan dalam hadis, innallaha yuhibbu
Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innallaha yuhibbu al-abda al-ghani at-taqi al-khafi. Allah cinta kepada hamba yang al-ghani, yang kaya, itu tidak mencukupkan diri ya. Kemudian di antaranya ridha dengan pemberian Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irda bima qasamallah takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah bagikan kepada engkau, takun agnan nas, maka engkau menjadi orang yang paling kaya ya. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang sungguhnya dengan banyak harta, tapi kekayaan sungguhnya adalah dengan jiwa yang merasa puas. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang nama Allah Al-Ghani, sehingga semoga kita bisa lebih cinta kepada Allah dan bisa beribadah kepada Allah dengan nama Al-Ghani tersebut. Allah taala alam. Bisa boleh bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu. Atas kajian yang disampaikan, sudah ada beberapa yang resign. Mungkin kita mulai dengan akun Rahmat Wijaya. Padahal akun Rahmat, tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik. Bolehkah kita bersedekah atau mengingat Allah pada saat kita lapang dengan harapan Allah ingat kita pada saat sempit? Kemudian pada saat kita sempit, kita ada pertanyaan dalam diri kita, apakah saat ini Allah sudah ingat kepada kita? Karena takutnya pada saat kita lapang berlaku sesuatu itu kita tidak ikhlas, sehingga kita ada keraguan apakah Allah itu ingat kepada kita saat ini. Itu Ustaz. Kita mengingat sama Allah dalam segala hal, terutama ketika dalam lapang. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Ingatlah atau perkenalkanlah dirimu kepada Allah, itu ingat, beribadah, bersedekah dalam kondisi lapang, ingat kepada Allah. Ya'rifka fi shiddah, Allah akan mengingatmu dalam kondisi sulit. Itu sudah pasti. Kalau kita ingat Allah dalam kondisi lapang, Allah akan ingat kita dalam kondisi sulit. Kita tidak usah ragu, husnudzan. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Jangan kita suudzon sama Allah. Di antara rizki yang paling besar dari Allah adalah kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan. Saya waktu itu saya ingat Allah lah. Saya ingat Allah. Insyaallah Allah akan ingat sama saya ya. Allah akan mendengar hamba-hambanya ya. Allah akan mendengar permintaan saya. Seperti itu, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak beristighfar tentunya ketika dalam kondisi sulit, kita banyak istighfar agar kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya mungkin dari akun Anazega yang telah present, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita bersedekah, berpuasa, dan segala apa kegiatan yang kita lakukan, apa sudah benar niatnya? Ya Allah, semoga apa yang hamba lakukan ini memberatkan buku catatan pahala hamba nanti di hari kiamat dan menjauhkan hamba dari siksa kubur. Niatnya, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semua orang beribadah begitu. Semua orang niatnya beribadah begitu. Agar masuk surga. Masuk surga ya otomatis catatan amal berat, catatan maksiat sedikit ya. Enggak apa-apa, itu niat yang baik. Allah taala alam bisawab. Mungkin sebelum kita mulai yang pertanyaan berikutnya dari yang recent, kita bacakan yang dari Zoom meeting, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Apakah termasuk dari makna maha kaya untuk Allah, yakni Allah tinggi di atas ars tanpa membutuhkan ars itu sendiri, Ustaz? Itu di antara konsekuensi bahwasanya Allah kaya dalam segala hal, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sama Allah di atas ars, Allah tidak butuh kepada makhluk. Di antara makhluk tersebut adalah ars. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah di atas tapi tidak butuh kepada yang di bawah. Allah taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya mungkin dari akun Hari yang udah recent. Ada akun Hari.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz, saya mau nanya dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama, kalau misalnya saya berdoa seperti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu saya berdoa, ya Allah berikan saya kesehatan, lalu ditutup dengan salat ya hayyu ya qayyum Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Iya, boleh kita. Yang kedua. Ya. Yang kedua, kalau misalnya bisa nggak sih, kalau saya doanya ini selalu mustajab seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah ya bisa nggak, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Barakallah. Yang pertama, adapun kalau kita tadi yang pertama saya lupa. Coba diulang. Kalau saya berdoanya seperti ini, alhamdulillah. Oh iya, sudah memuji Allah dan bersolawat. Oke, sudah sesuai. Kalau habis itu baru hajat lalu tutup dengan ya hayyu ya qayyum. Bebas, tidak ada masalah. Boleh. Jadi solawat Nabi sekali sudah cukup. Solawat Nabi sekali sudah cukup, entah di awal entah di akhir boleh. Kemudian memuji Allah dikedepankan, bersolawat kepada Nabi, baru minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau solawat lagi, memuji Allah lagi boleh, nggak ada masalah. Jadi tidak mengapa, doa yang antum sampaikan sudah baik, dan tidak harus begitu banyak. Doa bermacam-macam. Seorang yang penting minta kepada Allah, dia muji Allah dengan pujian-pujian, bersalawat kepada Nabi, dia menyampaikan hajatnya, dia mau salawat lagi, muji lagi, boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, kita di antaranya dalam hadis, tapi hadisnya dhaif, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Perbaiki makananmu, yaitu halalkan makananmu, maka niscaya kau akan mudah dikabulkan doamu. Tetapi intinya kita berdoa aja kepada Allah. Doa kita pasti dikabulkan, cuma belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita setiap berdoa dikasih, belum tentu itu baik bagi kita. Mungkin kita jadi sombong, kita menjadi angkuh, kita merasa wah saya ini doa pasti dikabulkan terus. Makanya serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya minta. Kalau sudah minta pasti dikabulkan. Tapi pengkabulan Allah tidak mesti dengan apa yang kita inginkan. Wallahu taala alam bisawab. Sekolah Ustaz Taufik. Boleh berapa pertanyaan lagi? Dua lagi mas. Ini yang resen dulu Ustaz. Okay. Dari akun Torik Ali. Fadil mungkin bisa tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dari buku. Ini ada pertanyaan Ustaz mengenai pelaksanaan salat berjamaah sekarang ini di musim pandemi. Kita banyak menemukan masjid-masjid di sekarang ini menjaga jarak. Mana yang lebih afdal Ustaz, kita salat berjamaah di masjid dengan jemaah yang menjaga jarak, atau salat sendiri di rumah Ustaz? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda merasa fit di rumah dan keluarga juga fit, saya rasa di masjid lebih baik pakai masker dengan protokol kesehatan, kemudian sholat di masjid. Tapi kalau antum khawatir lagi nggak fit, sebaiknya di rumah. Karena namanya kena penyakit nggak enak ya. Belum lagi kalau di rumah kita mungkin ada orang tua atau orang sakit, kita menjaga ya, jangan sampai kita membawa penyakit dari masjid atau dari kumpulan orang-orang tadi masjid dimanapun kepada orang-orang lemah yang di rumah. Jadi perkaranya kembali kepada antum ya. Kalau antum merasa di rumah cuma istri, cuma anak kuat-kuat semua, kalaupun kena apalagi cuma Omikron yang tidak begitu berat ya. Tapi kalau ada orang tua di rumah lain ceritanya. Orang tua di rumah lain ceritanya ya. Jadi kembali kepada kondisi antum. Wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir Mas. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu. Ustaz, ini yang pertanyaan terakhir dari kolom chat Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla jika dalam hal medis menunjukkan susah untuk mempunyai anak karena beberapa hal yang sudah ada hasil dari medis, dan akhirnya saya tidak lagi berdoa meminta keturunan pada Allah Azza wa Jalla? Mohon nasihatnya Ustaz, karena terkadang saya merasa takut dan khawatir di hari kami akan sendiri dan kesepian. Allah alam, kalau memang medis misalnya, secara medis memang sudah sulit ya, mungkin tidak mengapa kita tidak usah berdoa.
Kalau memang secara medis memang misalnya rahim diangkat misalnya, sudahlah. Kita tidak terlalu minta-minta mukjizat, yang rahim diangkat mau diapa. Sama seperti orang berdoa kemudian minta punya anak sementara dia tidak nikah, kan repot juga. Minta punya anak tapi dia nggak nikah. Kalau udah nikah baru dia berdoa, artinya dia perlu. Tapi kalau rahim sudah diangkat misalnya atau sudah steril misalnya, sudah ya secara medis nggak bisa. Ya seperti itu kita nggak usah lagi berdoa misalnya minta punya anak, tapi kita minta misalnya kebaikan-kebaikan yang lain. Entah mungkin kita punya anak angkat atau kita membantu ponakan-ponakan kita dan yang lainnya ya. Tapi yang jelas kita husnudzon kepada Allah, tahu yang terbaik bagi kita. Tidak semua orang punya anak kemudian dia bahagia ya. Ada orang yang menangis karena tidak punya anak. Tapi ada orang yang menangis karena punya anak. Anaknya brengsek, nakal, kurang ajar. Sudah dia pelihara baik-baik, ternyata di kemudiannya durhaka. Dan seperti itu ya. Jadi tetap husnudzon kepada Allah dan minta kebaikan dari Allah. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita.